Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ummahat rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Saya perhatikan banyak izin ya. Insyaallah ada kegiatan. Kita awali majelis yang mulia dengan berdoa, dengan memuja Allah atas segala nikmat yang sudah diterima. Salawat dan salam mudah-mudahan sudah tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya yang akan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majelis mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita sudah sampai tentang pelajaran dhamir. Ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Dhamirun artinya kata ganti. Kata ganti dibagi menjadi 3. 1. Dhamirun munfasilun, artinya kata ganti terpisah. Munfasil terpisah. Yang kedua, dhamirun muttasilun, kata ganti yang tersambung. Yang ketiga, dhamirun mustatirun, kata ganti yang tersambung. Mustatir. Yang ketiga mustatir. Yang pertama munfasil, terpisah, jadi gak boleh nyambung, harus ada spasinya. Nah, itu munfasil. Kalau muttasil, tersambung, harus disambungkan. Kalau ada huruf, ada ekornya, ketemu dhamir muttasil, disambung. Kalau nggak bisa nyambung, ya berdiri sendiri. Misalnya huruf wau, ketemu dhamir muttasil, wau sama dhamir muttasil bisa nyambung? Tidak bisa, tapi tetap satu kata. Maksudnya dalam satu kata, sambung dalam satu kata. Ayo, sekarang saya dari dhamirnya dulu. Ya, dhamir huwa, huma, hum sampai nahnu bersama. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antuma, antunna, ana. Ada 14. Jadi hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini untuk yang goib. Ya, goib itu kata ganti orang ketiga. Oke. Terus yang berikutnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, kata ganti yang kedua. Kata ganti kedua untuk mukhatab, ya, yang diajak bicara. Kemudian yang terakhir 1, 2, mutakallim, orang yang berbicara. Itu dari 14 dhamir, dari 14 kata ganti dijadikan kata ganti ketiga, dan kedua dan pertama. Kata ganti al-ghaib, al-mukhatab, dan al-mutakallim. Saya bahasa Indonesia, ibu-ibu bahasa Arabnya. Dia perempuan. Iya. Saya. Kita. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Hum. Kan mereka. Jadi kalau dia laki-laki, huwa. Mereka perempuan, hunna. Jadi kalau him bahasa Inggris, him. Berikutnya, kamu perempuan, anti. Kamu laki-laki, anta. Kalian laki-laki, antum.
Kalian laki-laki, bukan kalian berdua. Antum, laki-laki. Kita yang dua, kita lompatin dulu. Oke. Kalian perempuan. Antunna. Oke. Itu dari mufrad udah langsung ke jamak. Lebih dari dua orang. Sekarang domir muttasilnya. Simbol dari domir muttasil. Halaman berapa Ustaz? Masih halaman 55 ya. Kita sampai halaman 55. Saya sebutkan kata gantinya domir munfasil, ibu-ibu sebutkan domir muttasilnya, simbolnya saja. Oke. Simbolnya saja. Huwa. Hu dan hi. Ada dua. Hu dan hi itu untuk huwa. Hiya. Ha. Hanya dipanjangkan, bukan ha saja. Ha. Karena fathah ketemu a. Ya. Ha. Berikutnya anta. Ka. Anti. Antum. Kum. Assalamualaikum. Nah, itu kumnya berarti domir muttasil antum. Oke. Atau jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kumnya ini domir muttasil antum. Ana. Ya sukun. Ya fathah. Ya tasydid fathah terus nun kasrah ni. Nun kasrah ketemu ya sukun ni. Oke. Itu domir muttasil. Nahnu. Nahnu nanya panjang. Domir muttasil. Fahim? Ada pertanyaan domir muttasil sampai sini ibu-ibu? Tidak ada. Kita lanjut ya. Nanti kita uraikan bersama. Iftahu kutubakum, sedangkan dibuka kitabnya As-Saffah Al-Khamisah wa Khamsun, halaman 55. Ayo, saya sebagai Hamid ya. Saya Hamid, ibu-ibu menjadi Muhammad. Kita muraja dulu dari Ahiyah. Halaman 55 baris kedua. Saya Hamid bertanya, ibu-ibu Muhammad menjawab. Ahiyah lughatun sahlatun. Jawabannya? Na'am, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu. Lughatuhu ya ta'adun wa hiya lughatun So'batun wahia lughatun so'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Fil Kuwaiti wa tabibun sahirun. Wa aina ummuka? Ya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Ya mudarrisatun hunaka. Cukup sampai itu dulu ya. Nanti kita di bawahnya ada kata kerja. Ahiyya lughatun sahlatun, artinya 1, 2, 3. Apakah dia mudah? Apakah dia bahasa yang mudah? Nah, dia di sini dia kembali ke bahasa apa? Urdu. Bahasa Urdu, bahasa yang di atasnya atau kalimat sebelumnya. Na'am hiya lughatun sahlatun, artinya Dia bahasa yang mudah. iya dia bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu, Dan Hamzah apa bahasanya? dan Hamzah apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Itu dua artinya. Bahasanya Jepang dan dia bahasa yang sulit. Dan dia bahasa yang sulit atau susah, boleh. Sulit sinonimnya susah. Yang juga sulit. Kayak shin sulit. Kalau susah susah. Perlu ditekan. Kalau shin. So'batun sulit atau susah. Lawan katanya Sahlatun. sahlatun.
Aina abuka ya Muhammadu, artinya Di mana ayahmu ya Muhammad? mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Ayahku di Kuwait, dia dokter yang terkenal. Ya, dokter yang terkenal. Wa aina ummuka, Dan di mana ibumu? nah, di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Dia guru di sana. Oke, dia seorang guru di sana. Ayo. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu tentang dhamir muttasil atau dhamir munfasil? Tidak ada. Di sini ada kata aidon. Jadi aidon di sini sebagai dhorf, ya, yang artinya juga. Ini dhorfuz zaman. Jadi keterangan yang menunjukkan waktu. Kalau di kitab jilid 3 ada pembahasan. Maksudnya dhorf itu termasuk al-mansubat minal asma, yakni isim-isim yang dibaca nasab. Nah, jadi al-maf'ul fihi dhorf atau al-maf'ul fihi. Aidon artinya juga. Untuk i'rabnya menjadi dzarf zaman atau maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Aidon juga. Jadi yang menunjukkan dzarf zaman berarti keterangan waktu. Keterangan. Kalau zamannya ini keterangan waktu. Keterangan waktu. Jadi pada waktu itu ibunya juga bersama ayahnya di gua. Contoh lain yang menunjukkan waktu, sobahan berarti pagi langsung sobahan. Kalau siang-siang, naharon siang hari. Sore hari, masaan. Malam hari, lailan. Kalau Saatan 1 jam. sesaat Saatan. Saatun kan jam, bisa jam tangan, jam dinding, atau 1 jam. Saatun. Kalau menit, daqiqatun. Jadi yang termasuk dzarf zaman juga bisa dipakai. Nanti ada kata kalau pagi, sobahan. Sobahan, langsung fathatain. Ini menunjukkan keterangan waktu. Berarti waktu subuh. Istaiqadtu minan naumi sobahan. Saya bangun tidur waktu subuh atau waktu pagi atau pagi hari. Asbahna, kami berada di pagi hari. Kalau siang hari, naharon. Di siang hari. Ini boleh di waktu siang hari. Sore hari, masaan. Mim, sin, alif, hamzah. Hamzah fathatain. Apakah perlu pakai alif setelahnya? Kalau sebelum hamzah ada alifnya, tidak perlu. Masaan, samaan. Kalau tidak ada alifnya, contohnya juz'an, pakai alif. Karena sebelum hamzah tidak ada alif. Juz'an artinya 1 juz atau 1 bagian. Kalau di sini sebelum hamzah sudah ada alif, maka setelah hamzah kalau fathatain tidak perlu pakai alif.
Masaan di sore hari. Malam hari. Kalau malam hari lailan. Lam ya lam alif. Lailan tawila, malam yang panjang. Lam ya lam alif. Di malam hari. Bisian setan maksudnya. No. Bisian setan. Lailan tawila. Jadi termasuk dzaraf zaman, keterangan waktu. Sekarang masuk siang hari, Bu. Siang pagi. Naharon, oke. Nah, ta'allamul arabiyyah atau ta'allamtul arabiyyata, saya belajar bahasa Arab naharon, di siang hari. Kalau di waktu sahur, sahuron, itu as-sahur, waktu sahur. Hal fikum soal, ada pertanyaan sampai sini, Ibu? Nafi? Iya. Nuasil, berikutnya. Saya sebutkan kalimat, misalnya tanpa melihat, ibu-ibu sebutkan dhamir muttasilnya. Okay? Jadi kalimat yang ada dalam kalimat ini. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Dhamir muttasilnya apa, Bu? Hu. Lughatuhul yabaniyatu. Hu, dhamir muttasil asalnya dari dhamir huwa. Aina abuka ya Muhammadu, dhamir muttasilnya ka, asalnya anta. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi, hiya mudarrisatun hunaka, dhamir muttasil ya sukun, asalnya untuk dhamir ana. Okay. Jangan lupa abi termasuk asmaul khamsah. Berikutnya Hamidun bertanya lagi, terus Muhammad menjawab. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Ibu-ibu jawab 1, 2, 3. Na'am, dahabtu. Baknya sukun, taknya dhammah. Bukan dahabatu, tapi dahabtu. Keliru harakat. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, artinya 1, 2, 3. Apakah kamu sudah ke Kuwait ya Muhammad? Oke. Apakah engkau pernah pergi? Apakah engkau telah pergi? Misalnya ke Kuwait wahai Muhammad. Muhammad menjawab, "Na'am, dhahabtu." Artinya, ya, aku sudah pergi. Iya, saya telah pergi. Atau saya pernah pergi. Juga. Di sini ada kata kerja fi'il madhi. Di fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan lampau atau sebagai pertanyaan, ya. Dhahaba. Dhahaba dhamirnya huwa. Kalau dhahabta dhamirnya anta. Dhahabta dhamirnya anta. Di anta dhahabta. Dhahabtu ana. Dhamirnya ana. Dhamir tersembunyi.
Fi'il madhi. Mustatirun. Kata kerja yang menunjukkan lampau. Kata kerja lampau atau yang telah dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya past tense. Past tense. Yang telah dikerjakan. Kalau dalam pertanyaan biasanya pakai kata kerja fi'il madhi. Adhabata, bukan atadhabu. Tapi adhabata. Untuk kata kerja fi'il madhi, maka ketika domir yang nyambung atau domir mutasil itu berbeda. Karena fi'il madhi ini termasuk yang mabni. Okay. Jadi perubahannya ada di belakang. Tak sukun, kemudian nyambung tak fathah anta, tak dhammah ana. Kalau dhahaba dia dua. Sebelum kita lanjut, wazamiluk, ada pertanyaan ibu-ibu tentang fi'il madhi? Tidak ada. Fi'il madhi sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari, yakni untuk huwa. Zahaba dia pergi, kharaja dia keluar. Apalagi? Dakhala dia masuk. Dakhala, kharaja, zahaba. Jalasa dia duduk. Daraba dia memukuli. Ya, wasil. Lanjutannya Hamid bertanya, Muhammad menjawab. Oke, saya tanya, ibu menjawab. Nanti kita harokati bersama. Wazamiluka aina abuhu? Jawabannya 2, 2, 3. Abuhu fil yabani wa tajirun kabirun. Abuhu fil yabani. Nah, ianya panjang, banyak juga panjang. Kita harokati wazamiluka aina abuhu wa fathah zai fathah mim kasrah ya sukun lam dhammah kaf fathah. Kenapa bukan kasrah? Karena kata ganti untuk anta, bukan anti. Karena lawan bicaranya seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Jadi wazamiluka aina abuhu alif hamzah fathah ya sukun nun fathah alif hamzah fathah ba dhammah waw sukun ha dhammah. Oke. Hunya kembali kemana? Ke zamil. Nah, ke zamilnya, zamil yang bernama hamzah, ya. Zamiluk. Jadi hunya kembali ke zamil. Aina abuhu? Abuhu fil yabani. Kita kata dulu alif hamzah fathah ba dhammah waw sukun ha dhammah. Fil yabani fa kasrah alif ya tanpa harokat, alif tanpa harokat, lam sukun ya fathah, alif tanpa harokat, ba fathah, alif tanpa harokat, nun kasrah. Kenapa nunnya kasrah? Ada karena dahulu huruf jar fi. Maka al-yaban menjadi isim majrur. Huwa tajirun kabirun. Ha dhammah, waw fathah, ta fathah, alif tanpa harokat, jim kasrah, ra dhammatain, kaf fathah, ba kasrah, ya sukun, ra dhammatain. Kabirun menjadi na'tun, kata sifat. Kata tajirun man'ud, kata yang disifati. Sekarang kita artikan wazamiluka aina abuhu, artinya 1, 2, 3. Dan temanmu di mana ayahnya? Dan temanmu di mana ayahnya? Abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun, artinya 1, 2, 3. Ayahnya di Jepang
Dia pedagang besar. Pedagang yang besar. Tajirun kabir. Ayahnya di Jepang, dia pedagang yang besar. Ayo. Berikutnya di bawahnya saya bertanya, ibu-ibu menjawab. Jawabnya sampai Usamah dulu. Usamah. Alaka akhun ya Muhammadu. Jawabannya 1, 2, 3. Na'am li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Usamatu. Cukup sampai Usamah dulu. Usamah. Wakaf ini kita harokat dulu. Alaka akhun ya Muhammadu. Alif hamzah fathah, lam fathah, kaf fathah. Akhun alif hamzah fathah, kha dhammatain. Bukan dhamma saja. Akhun. Ya Muhammadu, ya fathah, alif tanpa harokat, mim dhammah, ha fathah, mim tasydid fathah dan dhammatain. Na'am li akhun wahidun ismuhu Hamzah. Na'am nun fathah ain sukun mim ain fathah mim sukun. Li akhun wahidun lam kasrah ya sukun alif hamzah fathah kha dhammatain wahidun waw fathah alif tanpa harokat ha kasrah dan dhammatain. Ismuhu Usamatu alif kasrah sin sukun mim dhammah ha dhammah atau dhammah panjang alif hamzah dhammah sin fathah alif tanpa harokat mim fathah tak marbutoh dhammah. Tidak boleh dhammah. Kenapa tidak boleh dhammatain? Karena nama orang yang berakhiran tak marbu. Khadijatu, Talhatu, Sofiyatu, Fatimatu, Usamah. Tidak boleh Usamatu, tapi harus dhammah. Karena termasuk isim ghairu munsharif. Jadi siapapun namanya kalau berakhiran ta marbutoh tidak boleh tanwin. Isim ghairu munsharif. Usamah. Kita maknai dulu. Alaka akhun ya Muhammadu, artinya Apakah kamu punya seorang laki-laki? Wahai Muhammad. ya, saudara. Ini saudara secara umum. Karena nanti di jawabannya ada ukhtunnya juga. Oke. Apakah kamu punya saudara, wahai Muhammad? Apakah kamu punya saudara, wahai Muhammad? Oke, ada dhamir muttasil apa, ibu-ibu? Ka. Ada dhamir muttasil ka. Asalnya dari anta. Jadi laka artinya kamu mampu, kamu mempunyai. Alaka akhun ya Muhammadu, apakah engkau mempunyai saudara, wahai Muhammad? Tanya si Hamid. Kemudian Muhammad menjawab, na'am li akhun wahidun, artinya Ya, saya mempunyai satu saudara. saya mempunyai seorang saudara atau satu saudara, bukan saudara satu. Nah, okay. Jadi kalau dalam untuk 1 dan 2, jadi memang urutannya seperti naktun dan man'ut. Nah, okay. Naktun man'ut. Ukhtun akhun wahidun, satu saudara, bukan saudara satu. Inilah satu Susunannya seperti atau seorang saudara. Maka bahasa Arabnya akhun wahidun. Jadi saudaranya dulu, akhunnya, baru seorang atau satunya, wahidun. Oke, artinya seorang saudara atau satu saudara, bukan saudara saudaranya satu atau saudaraku. Kalau saudaraku akhi
atau travel saudaraku. Kalau untuk perempuan, seorang saudari, satu atau seorang saudari. Bahasa Arabnya ukhtun, taknya maftuhah karena sebelumnya ukhtun wahidatun. Ukhtun wahidatun, seorang saudari. Tapi dalam kadang-kadang ada juga tanpa disebutkan. Jadi sebuah benda atau isim yang menunjukkan tunggal tanpa menyebutkan wahidun atau wahidatun sudah termasuk seorang atau satu. Cuma di sini disebutkan wahidun. Na'am li akhun wahidun. Sisi lagi. Artinya apa, Ibu? Na'am li akhun wahidun. Ya, saya punya saudara satu. Oke. Namanya Satu saudara, bukan saudara satu. Seorang saudara. Nah, iya, saya mempunyai seorang saudara, bukan saudara satu. Jadi artinya seorang saudara. Kalau arti perkata li, saya mempunyai, akhun saudara, wahidun satu. Itu arti perkata. Arti kalimat beda biar lebih mudah dipahami. Iya, saya mempunyai seorang saudara. Oke, paham dong? Pahimna. Ismuhu Usamatu, artinya Namanya Usama. Oke, namanya Usama. Akhun wahidun. Akhun di sini posisinya sebagai man'ud, wahidun sebagai na'udun. Atau adat ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud itu yang dibilang atau yang disebut. Oke. Ada pertanyaan sampai Usama, Ibu-ibu? Masih. Contoh lain, oke. Kitabun artinya kitab atau buku. Sekarang saya tambahkan wahidun. Kitabun wahidun artinya Sebuah buku. sebuah buku, bukan buku sebuah. Atau bukan buku satu. Jadi kata wahidun ini bisa bermakna satu, bisa sebuah, bisa seorang untuk orang. Oke. Qalamun wahidun, Sebuah pena. satu pena atau sebuah pena. Baitun wahidun, Sebuah rumah. sebuah rumah. Oke. Contoh lain. Ya, seekor, bisa seekor juga. Jamalun wahidun, Seekor unta. seekor unta. Baqarun wahidun, Seekor sapi. seekor sapi. Baqaratun wahidatun, Seekor sapi betina. seekor sapi betina. Nah, baqaratun sapi betina, baqarun sapi jantan. Sayyaratun wahidatun, sebuah mobil. Untuk buah juga sama. Contohnya tamrotun wahidatun. Berarti itu apa ya? Tamrun kurma. Ya. Oke, sebuah atau sebutir kurma. Sebutir. Jadi tamrotun wahidatun sebutir kurma. Oke, tamrotun wahidah. Ayo, itu arti kata wahid. Tanpa disebutkan juga sama, tamrotun sebutir kurma atau kurma saja. Kitabun ya kitab, berarti menunjukkan satu tunggal. Wasil berikutnya wa huwa ma'i sampai fil madinatil munawwarah, dibaca bersama. 1 2 3. Wa huwa madinuna fil madinati Munawwarati. Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Kita harokati wa huwa wa fathah ha dhamma waw fathah, ma'i mim fathah ain kasrah ya sukun. Ya sukun di sini sebagai dhamir muttasil.
Dhamir muttasil asalnya dari kata ana. Nah, Huna ha dhammah nun fathah alif tanpa harokat. Fil madinati fa kasrah ya tanpa harokat alif tanpa harokat lam sukun mim fathah dan kasrah ya sukun nun fathah tak marbutoh kasrah karena didahului huruf jarri. Maka Madinah menjadi isim majrur. Fil madinatil munawwarati alif tanpa harokat lam sukun mim dhammah nun fathah waw tasydid fathah ra fathah tak marbutoh kasrah. Kenapa tak marbutohnya kasrah? Sebagai Karena menjadi na'tun. Jadi al-munawwarah menjadi kata na'tun atau kata sifat. Kata sifat untuk al-Madinah. Berarti al-Madinah menjadi man'ut. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Artinya dan dia bersamaku di sini di sini di kota Madinah di Munawwarah. Madinah, di kota Madinah. Al-Munawwarah artinya yang diterangi. Yang diterangi. Oh iya. Kalau al-munawwir yang bercahaya, jadi mengeluarkan cahaya. Al-munawwar yang diterangi atau yang disinari. Yang Siapa yang menyinari? Munawwarah. Nabi Muhammad. Yang disinari. Bedanya, kalau kitab al-munawwir itu yang menerangi. Misalnya munawwir, al-munawwiru. Al-munawwiru, wa-nya kasrah. Yang menerangi, yang menyinari. Yang menyinari. Beda harokat, beda arti. Al-munawwir ini isim fa'il, jadi pelaku. Orang yang melakukan. Al-munawwar ini yang dilakukan atau isim maf'ul. Al-munawwar. Ini saya tulis dalam posisi mudzakkar ya. Al-munawwar. Al-munawwiru, al-munawwaru. Beda harokat saja huruf wawunya. Kalau al-munawwiru yang menerangi, yang menyinari, al-munawwaru yang Disinari. yang diterangi, yang disinari. Yang diterangi tanpa spasi ya. Yang diterangi. Sama yang disinari. Kenapa di sini pakai tamar buto ibu-ibu? Fil Madinatil Munawwarati. Ini kan tidak ada tamar butonya. Karena Madinah berakhiran tamar buto isim muannats, makanya pakai tamar buto al-Munawwarah. Kalau Madinah itu nama kota apa kota? Kalau di Madinah. konteks ini sudah jadi nama kota. Di kota Madinah. Fil Madinatil Munawwarah, di Madinah yang diterangi. Karena Madinah dulu ketika Nabi hijrah itu namanya Yathrib. Namanya kota Yathrib. Oke, kemudian dijadikan Madinah. Dengan kota Madinah agar lebih modern. Madinah itu kota. Secara bahasa artinya kota, tapi secara konteks di sini artinya kota Madinah. Fil Madinatil Munawwarati berarti di kota Madinah al-Munawwarah yang diterangi atau yang disinari. Kalau Madinah al-Munawwarah, kalau Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah juga sama-sama berakhiran tak marbut, yang dikaruniai, yang dimuliakan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam posisi isim fa'il mukarrimun, yang memuliakan, mukarrimun. Min kaf ra min. Mukarrimun, yang memuliakan. Kalau mukarramun, yang dimuliakan. Mukarramun. Tambah tak marbutoh mukarramah, yang dimuliakan.
mukarramun. Beda harokat roknya. Rok kasroh yang memuliakan, mukarram rok fathah yang dimuliakan. Yang atas ini isim fa'il, yang bawah isim maf'ul. Biasanya kalau ada MC al-mukarram. Nah, jadi setelah salah al-mukarram berarti artinya yang dimuliakan atau yang kami muliakan bisa juga. Ya tergantung konteks. Al-mukarram Kiai Haji, al-mukarram Pak Presiden Prabowo. Maksud Haji Prabowo. Dalam bahasa Arab al-mukarram. Kalau tanpa alif lam mukarramun. Kalau dengan alif lam al-mukarram. Makkah al-mukarramah berarti kota Makkah yang dimuliakan. Madinah al-munawwarah kota Madinah yang disinari, yang diterangi. Padahal dua-duanya sama-sama kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafriqum soal launa tidak ada. Sekarang diartikan wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Artinya dia bersamaku di sini di kota Madinah yang disinari. Yang disinari. Kota Madinah yang disinari. Al-munawwar. Akar katanya dari apa? Dari kata nawaro. Nawaro artinya menerangi, menyinari. Nawwaro yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran bahwa munawwirun. Belajarnya di mana? Ilmu sharaf. Dikembalikan ke wazan. Wazan artinya pola. Pola, jadi berpola. Ilmu sharaf ini amsilah tasrifiyah yang mencatat, menulis nih kiai di Jombang yang warna kuning gitu. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu orang Jombang. Insyaallah hasil. Yang penting istiqomah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ada dia itu gak dipelajari. Jadi kita yang belajar bahasa Arab, bisa jadi kita yang lebih paham bahasa yang fusha. Ini kan bahasa fusha, bahasa yang resmi istilahnya. Jadi bahasa fusha adalah bahasa resmi. Mirip bahasa Al-Qur'an. Bahasa fusha. Fusha-nya bahasa resmi. Lawan kata fusha amiyah. Bahasa amiyah atau sutiyah. Amiyah. Pasaran atau bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku. Bedanya fusha sama amiyah. Fusha. Nuasil, kita lanjut berikutnya. Wali ukhtun sampai ismuha Zainabu, dibaca bersama. 1, 2, 3. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Cukup sampai Zainabu. Nah, oke. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Itu kalau kita baca waqaf, baca berhenti. Kalau kita baca wasal, wali ukhtun wahidatun ismuha. Nah, pakai nun iwat atau nun wasal, ya. Wahidatun ismuha. Karena ini hamzah wasal. Tapi kita baca berhenti saja biar lebih mudah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. 2, 3. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Kita baca per kata.
Kita harokati wadi waw fathah lam kasrah ya sukun. Ya sukun kata ganti dhamir muttasil untuk ana. Ukhtun wahidatun alif hamzah dhamma kha sukun ta maftuhah dhammatain. Waw fathah alif tanpa harokat ha kasrah dan fathah ta marbutah dhammatain. Wahidatun menjadi na'tun kata sifat untuk ukhtun. Ismuha Zainabu alif kasrah. Hamzah wasal atau hamzah qat'i? Hamzah wasal. Nah, tapi kita baca hidup karena tidak kita baca wasal. Oke, ini hamzah wa ismuha. Hamzah wasal alifnya bukan hamzah qat'i. Wahidatun tanya dhammatain. Kalau kita baca waqaf ismuha alif kasrah sin sukun mim dhammah fathah. Ini hamzah wasal. Misalnya kita baca wasal, maka ada kita tambahkan nun kecil di bawah. Nah, wahidatunis. Nah, tunis muha. Nah, seperti wahidatunis muha. Lebih mudah yang atas saja. Ini cara membaca dalam Al-Qur'an. Wa yudli kulli humazatin lumazatinil ladhi wahidatun ismuha. Hamzah wahidatun ismuha alif kasrah sin sukun min dhammah fathah alif tanpa harokat. Ha dhamir muttasil untuk Iya. Hiya kembali ke siapa? Ukhtun. Oke, ukhtun muannats kata gantinya hiya. Ismuha namanya, okay. Zainabu zai fathah ya sukun nun fathah ba dhammah. Nama perempuan tidak boleh berakhiran tanwin. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Artinya 2 3. Dan aku punya seorang saudari namanya Zainab. Gak usah saudari satu, seorang saudari atau satu saudari. Dan saya mempunyai seorang saudari namanya Zainab. Dan saya punya satu saudari namanya Zainab. Satu atau seorang. Oke. Kata tuh sudah tulis? Ayo. Lanjutannya wahia sampai zaujiha. Oke, dibaca bersama. 1 2 3. Wahia fil iraqi ma'a zawjiha. Ma'a zawjiha. Ma'a zawjiha. Kita kata ma'a di sini. Ma'a sebagai dzaraf, ya. Dzarful makan. Dzaraf makan. Oke, saya baca dulu. Wahia fil iraqi ma'a zawjiha. Kita harokati waw fathah ha kasrah ya fathah. Fil iraqi fa kasrah ya alif tanpa harokat lam sukun karena alif lam qamaliyah. Ain kasrah ra fathah alif tanpa harokat qaf kasrah karena didahului huruf jazmi. Ma'a fathah semua. Zawjiha zai fathah waw sukun jim kasrah ha fathah alif tanpa harokat. Oke, wahia fil iraqi ma'a zawjiha bersama 1 2 3. Wahia fil iraqi ma'a zawjiha. Oke, ada dhamir muttasil apa? Ada dhamir muttasil ha. Kata ganti untuk Ukhtun. Iya. Nah, kata ganti untuk Zainab. Oh iya sih. Oke, asalnya adalah hiya. Wahia fil iraqi ma'a zawjiha artinya 1 2 3. Dan dia di Irak bersama suaminya. Dan dia di Irak bersama suaminya. Kenapa zauji jimnya jadi kasroh? Ada ma'a. Karena ada ma'a. Jadi ma'a di sini termasuk dzaraf, ya.
tapi dzarful makan, Zarful keterangan makan, tempat. tapi bisa keterangan waktu juga, tergantung konteksnya ya. Pokoknya dzarf. Ma'a adalah dzarf. Ma'a bisa bersama, bisa beserta. Wa huwa ma'akum aina kuntum, dan dia Allah beserta kalian aina kuntum, dimanapun kalian berada. Ma'a bersama beserta yang termasuk dzarf. Dzarf artinya keterangan. Fungsinya seperti huruf jar. Jadi dzarf, semua dzarf itu fungsinya seperti huruf jar. Amamal masjidi, wara'al masjidi. Tahta, di bawah meja. Tahtal maktab, di atas meja, tidak fauqal maktab, yang tidak nyentuh. Bersama Pak Guru, bahasa Arabnya ma'al muallim, bersama kepala sekolah. Ma'al mudiri, kalau yang sudah kita pelajari indah, ada kata indah. Indah di sisi. Inna dina indallahil Islam. Indah. Indallahi sisi Allah. Bisa kepemilikan juga. Indah. Indi di sisi, di samping. Juga sama dzarf. Milik. Indah. Mari nama indah. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia di Irak bersama suaminya. Lanjutannya zaujuha, 2 2 3. Zawjuha muhandisun. Sekali lagi 2 2 3. Zawjuha muhandisun. Zai fathah, waw sukun, jim dhammah, ha fathah, alif tanpa harokat, muhandisun, mim dhammah, ha fathah, nun sukun, dal kasrah, sin dhammatain. Oke. Zaujuha muhandisun artinya suaminya insinyur. Suaminya seorang insinyur, boleh juga. Oke. Zaujuha menjadi mubtada, muhandisun menjadi khabar. Tukang insinyur. Bukan kang insinyur. Pak insinyur boleh. Nama apa? Kalau kang ini. Oh, sidul. Tukang insinyur. Arsitek harusnya, oke. Sekarang saya ulangi kembali dari alaka akhun ya Muhammadu. Ibu-ibu menjawab dari na'am sampai zaujuha muhandisun. Tanya saudara, punya saudara, jawabannya panjang, oke. Alaka akhun ya Muhammadu, jawab lengkap. 2 2 3. Na'am li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'ina fil madinatil munawwarati wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha zawjuha muhandisun. Zaujuha muhandisun. Apakah engkau mempunyai saudara wahai Muhammad? Jawabannya Ya. Saya punya seorang saudara namanya Usama. Dan dia bersamaku di sini di Madinah yang disinari. Dan saya punya seorang saudari namanya Zainab.
Dan dia dilihat bersama suaminya seimut. Seorang istri. Oke. Biar lebih mudah, akhun saudara, ukhtun saudari. Biar enggak saudara perempuan kepanjangannya. Ya, sekarang kita coba sambung dengan dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil. Dhamir muttasilnya huwa, dia, anta yang sering diulang, anti, ana, nahnu. 6 dulu ya, dan 6 dhamir, ini dhamir munfasil dulu. Untuk kata li, okay. Li artinya milik atau untuk, bisa milik, bisa untuk, bagi, bisa kepunyaan, punya gitu kan. punyaku, Bagi artinya sesuai konteks. Li nyambung dengan huwa, dhamir mutasilnya lihu, lahu, oh jadi lahu bukan lihu. Nah, awalnya li, tapi karena dhamma maka menjadi hidup fathah. Lahu, oh ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bukan lihu. Tapi lahu. Untuk hiya, bukan liha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma itu saya kasabat. sering lali. Di lamnya kasroh jadi fathah. Karena kalau lihu kok nggak enak kata orang Arab mungkin. Kok sulit lihu, lahu. Bahasa Cina. Anta, Laka, laka, bukan lika. Anti, laki, laki. Ana, Li. li, bukan lai ya, tapi li. li, Atau kalau dibaca wasat waliyadin, ya jadi hidup. Li atau liya. Li ketika waqaf, liya ketika wasat. Waliyadin, dan bagiku agama. Nahnu, lana, bukan lina. Kalau lina nama orang. Lana juga ada nama orang. Lana akmaluna walakum akmalukum. Itu antum. Untuk li sekarang ismun, okay? Ismun nama. Ismun sama huwa menjadi ismuhu. Hiya, ismuha. Anta, ismuka, anti, ismuki, ana, ismi, nahnu, ismuna. Tadi jarang. Nama kami, nama orang yang nama kami sama. ismuna. Nama kami berarti banyak, lebih dari 2 orang yang dipakai ismun. Sekarang ma'a artinya Bersama. atau beserta. Bersamaku, ma'i. Ainnya jadi su. Ma'i, ainnya yang fathah jadi kasroh. Bukan ma'ai tapi ma'i. Bersama kami. Ma'ana. Nyambung dengan anta menjadi ma'aka. Anti, ma'aki. Hiya, Ma'aha. Hiya ma'aha. Huwa. Ma'ahu. Ya, rumusnya jangan sampai lupa. Rumus akhirannya. Ma'ahu, ma'aha, ma'aka, ma'aki, ma'i. Apa? Bukan ma'i. Tidak boleh miring. Jadi ma'i. Ma'ana. Mereka perempuan. Nggak pakai alif. Kalau mereka perempuan, Nggak pakai alif. Iya. yang hunna, ma'ahunna.
dengan mereka laki-laki ma'ahum. Kalau mereka perempuan ma'ahunna. Ma'ahun. Lahunna. Contohnya hunna. Dia harus didengungkan bertasydid. Setelah ma'a apalagi di sini? Zaujun kalau Oke. Zaujun artinya Pasangan. suami. Kalau suami ke hai biasanya. Zaujun suami. Kalau istri berarti zaujatun. Nah, tambahkan tak marbutoh. Kan zaujun tidak ada tak marbutohnya, itu dalam posisi mudzakkar. Zaujun suami. Zaujatun. Tanpa tak marbutoh. Kalau ditambah tak marbutoh, Zaujatun. zaujatun. Istri. Artinya istri. Zaujatun istri. Kalau istri bahasa Inggrisnya apa nih? Wife. Istri bahasa Inggrisnya wife. Istri kan bahasa Inggris juga adalah 3. Kalau istrinya 1 is one. Is one is two istri. Is one. Itu kalau poligini. Kalau beristri lebih dari 1 poligini. Karena kalau poligami umum, misalnya laki-laki perempuan, tapi enggak laki-laki enggak boleh. Oke. Kalau suaminya laki-laki. Banyak aja. Itu kayak di Cina itu enggak boleh. Berarti kan Poliandri istilahnya. Poliandri. Haram enggak boleh. Kayak di Cina itu ada. suaminya laki-laki. Oke. Oh kalau laki-laki nikah sama laki-laki. Iya. Oh. Boleh. Oke, menurut bahasa berarti zaujuhu, suaminya. Suaminya. Karena banyak istilah-istilah sekarang dalam bahasa Inggris, ya kan? Him, her, gitu. Yang menunjukkan kalau dia misalnya pro dengan LGBT seperti itu. Itu ya presiden Macron. Oke. Iya, presidennya Prancis itu. Iya. Semua dibayarnya. Bukan apa? Istrinya tuh ayahnya. Oh iya, iya. Ya Allah. Saya belum tahu itu ya. Istrinya itu. Ayo, masih di ke zaujun dulu. Zaujun suami. Anggaplah nyambung dengan hiya maka menjadi zaujun tambah hiya menjadi Zaujiha. zaujuha. Kan jadi karena dalam posisi rofa. Zaujuha. Zaujun dengan anti. Zaujuki. Zaujuki suamimu perempuan. Zaujun dengan anak. Zauji. Zauji namanya suamiku. Suami dengan nahnu. Zaujuna. Zaujuna suami kami. Jadi istrinya banyak bilang suami kami. Sama. Zaujuna. Boleh, karena yang perempuan yang banyak. Zaujuna. Sekarang zaujatun. 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 Dengan huwa. Tambah dengan huwa menjadi Zaujatuha. Tahu. zaujatuhu. Yang tak domatain jadi doma. Kemudian jadi tak nyambung dengan hak tak mafhum. Zaujatuhu. Zaujatun dengan anta. Zaujatuka. Zaujatuka. Zaujatun dengan ana. Zaujati. Zaujati. Ada lagunya nih. Zaujati. Itu lagu Arab. Tadi Saudi Arabia atau di Uni Emirat Arab. Zaujati berarti istriku. Anti habibati anti. Oke, habibah artinya cinta sayangku. Habibatun. Oke, sampai ana saja. Zaujati. Hafikum soal launa ibu-ibu ada pertanyaan tentang dhamir muttasil? Paham tuh? Nah, ya. Nuwasil, kita lanjut halaman 50. Nah.
Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terus Hamid. Sekarang pertanyaan Hamid yang terakhir. A'indaka sayyaratun ya akhi. Tuh jawabannya. 1, 2, 3. La ma indi sayyaratun indi darajatun hamsatu indahu sayyaratun. Sayyaratun. Kita harapkan dulu. A'indaka sayyaratun ya akhi, alif hamzah fathah, ain kasrah, nun sukun, dal fathah, kaf fathah. Kafnya dhamir muttasil, kata ganti untuk an. Anta. Kembali ke siapa? Ke Ke Muhammad. Muhammad. Lawan bicara. Sayyaratun sin fathah ya. Tasydid fathah. Kalau sukun say saja. Ini sayya double, jadi ya tasydid fathah. Alif Anta. tanpa harokat, ro fathah, tak marbutoh, Pematai. domai. Ya akhi ya fathah, alif tanpa harokat, alif hamzah fathah, kha kasrah, ya sukun. Indaka sayyaratun ya akhi, artinya 1, 2, 3. Apakah kamu mempunyai mobil ya saudaraku? Apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Nah, apa bedanya indaka sama laka? Silaka itu bagi. Nah, Nah, indah untuk li sama indah itu artinya sama. selain Bisa sinonim. Jadi laka, li ini untuk yang berakal. Nah, li akhun, saya mempunyai saudara. Untuk yang tidak berakal, misalnya hewan, Indah. terus benda-benda yang tidak bernyawa, pakai kata indah. Tapi jarang dipakai itu, karena lebih mudah li, lebih singkat. Li sayyaratun boleh juga sama. Jadi indah bisa juga kepemilikan. Jadi, indah bisa berarti milik atau punya. Indah milik atau punya. di sisi Di sisi, oke. Kita milik atau punya untuk tidak berakal, untuk benda yang tidak berakal, benda mati yang tidak berakal. Nah, kalau ini yang memiliki akal, yang berakal, atau li untuk umum boleh juga. Dari kata indah disambung dengan dhamir huwa akan menjadi Indahu. indahu. Indahu di sisinya. Nah, dengan hiya Indaha. indaha jannatul ma'wa. Dengan anta Indaka. indaka. Dengan anti Indaki. indak. Dengan ana Indi. indi. Ini saya mempunyai, saya memiliki. Nahnu Indana. indana. Kalau di Malang indana itu merek cek merek indana. Di depan rumah saya, di depan perumahan ada pabriknya. Pabrik cat indana. Berarti milik kami, milik kita semua. Indana kain. boleh diambil lah. Wah, Allah, masya Allah, indana. Jadi indana artinya milik kami. Milik kami. Indi
Milikku. Indaki. Miliki. Milikmu. Indik, indahu. Milikku. Indaka. Milikku. Indaha. Miliknya. Miliknya, milik dia atau miliknya perempuan. Indahu. Miliknya laki-laki. Miliknya. Iya. Indaka sayyaratun ya akhi, artinya Apakah kamu mempunyai apakah Mobil. kamu mempunyai mobil, wahai saudaraku? saudaraku. Untuk artinya nanti sesuai konteks ya. Jadi lahu indahu laka, laka indaka itu bisa artinya punya dia, bisa dia punya. Nah, ya, sesuai konteksnya. Sama anak gimana Ustaz? Apakah demo dulu? Misalnya kalau kita artikan indaka sayyaratun ya akhi, apakah punyamu mobil, kan nggak cocok. Punya kamu. Jadi bisa kamu punya, bisa punya kak. Jadi artinya bisa indahu, artinya bisa dua, bisa dia punya atau Punya punya dia. dia. Nah, nanti sesuai konteksnya lebih cocok yang mana? Oke. Contohnya laka sama indaka, bisa kamu punya Atau punya kamu. atau punya kamu. Li sama indi bisa saya punya atau punya saya. Ya. Liman hadzal qalamu, milik siapa pulpen ini? Dalika qalami atau dalika li, itu Milikku. milikku atau Punyaku. punyaku. Kalau saya punya, itu punya saya. Nah, itu saya punya. Itu berarti bahasa luar Jawa. Itu saya punya. Itu tergantung konteks. Berarti kalau li indi saya punya Atau punya saya. atau punya saya. Contohnya indi kitabun, artinya indi kitabun, artinya Jadi milik saya. buku ini milikku. Indi saya punya buku. Jadi itu bercerita, saya punya buku. Indi kitabun, saya punya buku, bukan punya saya. Dzalikal kitabu indi, artinya Buku itu buku milikku. milikku, punya saya. Berarti punya saya itu objeknya di depan ya. Oke, bisa. Ya. Jadi sebagai mubtada muakhar kan bisa. Jadi ini bisa dibolak-balik sesuai konteks kalimat. Oke. Ini kalau dibalik gini dan wahai saudaraku, apakah ini mobil? Mobilmu Nggak bisa. bukan, nggak cocok. Enggak boleh. Kan di sini bertanya apakah punya mobil atau tidak. Nah, apa tentu? Kan mobilnya nggak dibawa. Indaka, apakah kamu mempunyai sayyaratun mobil, wahai saudaraku? Atau misalnya dibalik, wahai saudaraku, apakah kamu punya mobil? Boleh, oke? Misalnya wahai saudarakunya di awal. Ya akhi, indaka sayyaratun? Wahai saudaraku, boleh. Wahai saudaraku, apakah kamu punya mobil? Kalau misalnya apakah itu mobilmu? Atilkas sayyaratu indaka, seperti itu. Apakah tilkas sayyaratu mobil itu indaka punyamu atau milikmu? Tanya objek. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain Ibu? Tidak ada. Lanjut di bawahnya, G. La ma indi sayyaratun, kata Muhammad. Lam alif, lam fathah, alif tanpa harokat. Ma indi mim fathah, alif tanpa harokat. Ain kasroh, nun sukun, dan kasroh ya sukun. Sayyaratun, sin fathah, ya tasydid fathah, alif tanpa harokat, ro fathah, tak marbutoh, dhammatain. Ini ma an-nafiyah. Jadi ma yang menafikan, yang artinya tidak. Ma indi, saya tidak punya. Indi darrajatun, ain kasroh, nun sukun, dan kasroh ya sukun.
dan fathah ro, tasydid fathah alif tanpa harokat, jim fathah tak marbutoh dhamma. Hamzatu ha fathah mim sukun, zai fathah tak marbutoh dhamma. Indahu sayyaratun, ain kasrah, nun sukun, dal fathah, ha dhamma, sin fathah, ya tasydid fathah alif tanpa harokat, ro fathah tak marbutoh dhamma. La ma indi sayyaratun, indi darajatun, hamzatun, indahu sayyaratun. Bersama 2, 2, 3. La ma indi sayyaratun, indi darajatun, hamzatun, indahu sayyaratun. Artinya 2, 2, 3. Tidak. Saya tidak punya mobil. Punyaku sepeda. Sepeda. Hamzah dia punya mobil. Oke. Di sini indahu diartikan dia punya, bukan punya punya dia. Hamzah dia punya mobil. Iya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu sekalian tentang dhamir muttasil, kalimat terakhir. Jadi Muhammad yang ada di Madinah tidak punya mobil tapi punya sepeda lancar, sehat. Goes. Naik sepeda goes. Hamzah punya mobil, Hamzah yang dari Jepang. Oke. Kalau Muhammad bahasa Urdu. Muhammad dari India. Hamzah dari Jepang. Insyaallah kemarin Na'man kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nomor 1 sampai nomor 22 nanti PM pekerjaan masjid. Al-wajib al-masjidi. Wajib al-masjidi pekerjaan masjid. Oke. Naftatik bersana hadal yaum bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.